Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita wasiatkan kepada pribadi-pribadi kita agar kita senantiasa jaga iman dan tingkatkan takwa kita kepada Allah. Karena Allah Azza wa Jalla hanya menjanjikan kesuksesan bagi hamba-hamba yang beriman lagi bertakwa. Termasuk di antara salah satu upaya kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kita puasa Ramadan yang Dia Azza wa Jalla berfirman la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi figur orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu di antara latihan yang Allah Azza wa Jalla melatih orang-orang yang beriman untuk membiasakan diri dalam kehidupannya menjadi figur-figur insan yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Berpuasa di bulan Ramadan bukan sekedar dijalani apabila sudah usai, maka secara otomatis seseorang yang telah usai menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh, dia akan mendapatkan gelar muttaqin. Akan tetapi berpuasa Ramadan perlu ada pelatihan sebelumnya, perlu ada pembiasaan sebelumnya, membiasakan diri memperbanyak ketaatan kepada Allah, membiasakan diri menjaga dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dan itulah inti daripada takwa, yaitu menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh karenanya, di dalam mewajibkan puasa Ramadan, Allah Azza wa Jalla tidak sekedar memerintahkan agar kita menahan daripada makan dan menahan daripada minum dan menahan dari melampiaskan syahwat semata. Sehingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan, laisa siyamu minat ta'ami wa syarabi fa innama asyamu minal lagwi wa rafasi. Sesungguhnya puasa tidak cukup sekedar orang meninggalkan makan, tidak cukup pula orang sekedar meninggalkan minum, akan tetapi berpuasa roh disertai meninggalkan hal yang senda gurau dan sia-sia, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang rafas, yaitu yang mengantarkan menuju kepada perbuatan yang tidak baik, apalagi adalah perbuatan yang itu dilakukan tidak pada yang halal, yaitu melampiaskan nafsu syahwatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya pula
Orang-orang yang berpuasa tidaklah dia akan mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga dia menjaga adab-adab wajib orang-orang yang berpuasa. Di antara adab-adab wajib orang-orang yang berpuasa adalah menjaga lisan, adalah menjaga perbuatan dari perkara-perkara yang berdosa, baik dosa-dosa lisan maupun dosa-dosa perbuatan. Orang banyak tidak memahami bahwa sesungguhnya sebagaimana dia itu dilarang dalam perbuatan lisan yang berdosa di luar Ramadan, bahwa dia itu dilarang melakukan perbuatan dosa dengan perbuatan lisan maupun perbuatan anggota badannya di luar Ramadan, maka sesungguhnya dia lebih-lebih harus menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan dosa tersebut di masa di bulan Ramadan, yang demikian agar seseorang benar-benar mendapatkan prediksi sebagai orang-orang yang diprediksikan oleh Allah yang bertakwa, hatinya dan juga amal-amal perbuatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita dengan adab-adab yang kita harus tunaikan, yaitu adab-adab berpuasa yang wajib yang tidak bisa kita tinggalkan. Man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dalam berpuasanya dia tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, ucapan yang dosa, ucapan yang itu adalah sebuah kepalsuan, dan tidak pula meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan yang sia-sia juga perbuatan kepalsuan, maka Allah Azza wa Jalla tidak berhajat atas orang yang seperti itu meskipun dalam puasanya dia telah menahan daripada lapar dan dia telah menahan diri daripada kehausan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini menunjukkan bahwa puasa adalah arena agar kita berlatih dan lebih baik kita melatih diri dalam rangka kita menuju figur-figur orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang oleh Allah Azza wa Jalla dipilih secara lahir dan secara batinnya menjadi orang-orang yang bertakwa, secara batinnya menjadi orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesungguhnya puasa adalah ibadah yang tercampur padanya ibadah batin dan juga tercampur padanya ibadah lahir. Perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan sebagaimana makan, sebagaimana minum, dan sebagai mendatangi istri adalah perbuatan-perbuatan lahir. Adapun Allah Azza wa Jalla merahasiakan pahala puasa lantaran orang-orang yang berpuasa ini adalah menyimpan puasanya di dalam hati. Orang-orang yang berpuasa menyimpan puasanya pada pribadi-pribadinya. Orang lain tidak mengetahui siapa yang berpuasa daripada yang tidak berpuasa. Dan juga Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran secara pribadi atas puasa yang telah ditunaikan oleh orang-orang yang berpuasa ini. Disabdakan oleh baginda Nabi SAW, Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Sesungguhnya setiap amalan anak manusia itu oleh Allah Azza wa Jalla ditetapkan untuk anak Adam tersebut sebagai kafarah, penghapus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Illa asyamu, melainkan kecuali adalah puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa adalah hakku. Allah SWT menegaskan, dan aku yang akan memberikan pahala terhadap puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah Allah SWT merahasiakan pahala puasa. Lantaran puasa adalah amalan yang oleh Allah SWT secara khusus dia yang akan memberikan balasannya. Demikian pula lantaran puasa adalah pribadinya orang-orang yang mana yang berpuasa dan mana yang tidak berpuasa. Banyak orang yang tidak berpuasa, tapi orang-orang yang berpuasa tidak mengetahui siapakah orang-orang yang tidak berpuasa. Yang ini menunjukkan membutuhkan keikhlasan. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin yang harus dijaga oleh orang-orang yang berpuasa agar dia selama sebulan mendapatkan kebiasaan tersebut, dan akhirnya apabila dia selama sebulan mendapatkan kebiasaan yang baik, beradab yang baik dalam puasanya, diharapkan betul-betul sesuai dengan apa yang Allah SWT firmankan, bahwa puasa adalah latihan untuk menuju figur-figur yang bertakwa. La'allakum tattaqun, yang demikian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah sudah memberikan taufik kepada kita semuanya dan menerima siam kita, menerima qiyam kita, dan menerima qiraah Al-Quran kita pada bulan-bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah SWT menjaga hati kita dan juga perbuatan-perbuatan kita dari menyelisih apa yang Dia SWT telah perintahkan dan dari menyelisih apa-apa yang Dia SWT telah larang. Dan semoga Allah SWT di akhir-akhir Ramadan ini
menjaga kualitas Ramadan dan puasa kita sehingga diterimanya olehnya subhanahu wa ta'ala, dan kita dibimbing dan dibina menuju figur-figur insan yang bertakwa. Allahumma amin. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fala haula wa la quwwata illa billah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya saban manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang berpesan wasiat yang benar, dan orang-orang yang berpesan wasiat kesabaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa perkara yang penting untuk kita ingat, yang kita seharusnya mengingatkan pribadi-pribadi kita dan mengingatkan saudara-saudara kita, bahwa sesungguhnya agama kita yang ada pada pribadi-pribadi kita ini oleh Allah Azza wa Jalla akan ditegakkan jika kita menegakkan haknya agama kita, yaitu saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat kepada sesama, yaitu wasiat kebenaran dan nasihat kebaikan. Adalah Nabi SAW telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Apabila kita meninjau dari sisi bahasa, sesungguhnya sabda Nabi tersebut sama dengan sabda beliau, al-hajju arafah. Sesungguhnya haji itu inti daripada rukunnya adalah wukuf di Arafah. Apabila seseorang berhaji, dia tidak akan dipandang sah hajinya, tidak akan ditegakkan hajinya kecuali dia wukuf di Arafah. Maka begitupun agama kita ini, agama Islam kita ini tidak akan tegak kecuali kita menegakkan tawasaw bil haq, kita menegakkan saling menasihati yang ada di antara kita seperti yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan sebagaimana yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kami yakin bahwa di antara kita banyak yang mengetahui kebaikan-kebaikan, tetapi apakah masyarakat muslim kita semuanya sudah mengetahuinya? Apabila mereka sudah mengetahuinya, apakah mereka sudah melakukannya sebagaimana yang kita lakukan? Seperti inilah bagaimana pentingnya kita saling menasihati, saling mengajak, saling berwasiat kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya di mana masih kita hidup, di mana pula kita masih kita dapati kaum muslimin yang mereka tidak menunaikan hak-hak puasa, padahal kita begitu peduli dengan puasa kita. Apakah kita rela apabila saudara-saudara kita hanya kelaparan dan dahaga tidak mendapatkan pahala puasa, sementara kita ingin mendapatkan pahala puasa itu sendiri? Maka jika itu adalah yang ada, maka perlu dikoreksi. Orang yang dia tidak melihat nasib daripada saudara yang sama muslim, dan dia hanya mementingkan perkaranya sendiri, dia tidak termasuk orang-orang yang bertakwa. Berarti dia harus memperbaiki adabnya. Adabnya adalah dia harus memperhatikan bagaimana pribadinya dan bagaimana pula kepentingan sesama kaum muslimin. Dia harus peduli dengan pribadinya dan juga harus peduli dengan sesama kaum muslimin. Kebaikan-kebaikan yang kita telah ketahui hendaknya kita jabarkan, hendaknya kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Mengapa mereka belum berbuat baik? Jawabannya, lantaran kita belum memberitahukan kebaikan kepada mereka. Lantaran kita belum mengajak mereka menuju kebaikan-kebaikan ini. Lantaran kita yang belum menegakkan apa yang harus kita tegakkan berupa ad-dinun nasihah, memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin. Apabila kita memohon kepada Allah SWT, kita memohon kepada Allah memberikan taufik kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita, dan kita tegakkan ad-dinun nasihah ini. Kita datangi saudara-saudara kita sampaikan kebaikan-kebaikan ini. InsyaAllah ta'ala Allah SWT akan tunjukkan kepada kita kemenangan kaum muslimin, yaitu keunggulan kaum muslimin dan juga kekuatan kaum muslimin, di mana kita akan saksikan kaum muslimin berbondong-bondong memenuhi masjid-masjid. Mereka menjadi figur-figur yang bertakwa di masjid dan juga di luar masjid. Di tempat-tempat mereka harus beraktivitas mencari nafkah, di pasar-pasar, di tempat-tempat umum keramaian yang lainnya, mereka menjadi orang-orang yang bertakwa jika ditegakkan ad-dinun nasihah melalui masjid yang menjadi awal dan menjadi pokoknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya memohon kepada Allah di akhir Ramadan, pada hari yang ke-27 yang kita berharap dipertemukan oleh Allah SWT dengan malam-malam yang mulia, yaitu malam-malam Qadar. Dan di hari-hari yang akhir di bulan Ramadan ini kita berharap kepada Allah, doa-doa kita dikabulkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat, agar puasa kita dan puasa mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita diantarkan menuju figur-figur insan yang bertakwa, dan agar Allah Azza wa Jalla memaafkan dan mengampuni khilaf dan juga kekurangan kita di dalam menegakkan dan menunaikan agama kita yang kita diperintahkan ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla juga mengampuni aniaya dan kezaliman kita terhadap pribadi-pribadi kita dan juga kepribadian-kepribadian kaum muslimin yang lainnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana ظلمنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا يا رب العالمين وجميع أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلوات الله وسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه ولا تكفرون ولذكر الله أكبر. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.